ada monyet ribut berat ya. Pas saya nengok ke kiri, saya ngelihat macan kumbang tuh lompat. Waduh, saya bilang, macan kumbang lagi lompat. Saya ngomong, si Dus, lu ngeliat gak Dus? Iya, gua ngeliat lagi. Gitu. Ini gimana nih? Di jalur Paluntungan tuh bang. Saya ngeliat tuh, ya kalau di HP tuh ya, kamera HP paling sekorek lah ya, segini. Warna hitam, pekat. Saya begini, itu apaan ya? Ada apaan nih gitu kan? Nah kita tanyain lah ke si Mamang ini, Mang ini ada apaan sih? Sempat ada yang hilang, pendaki cewek, sampai sekarang belum ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping saya ini udah ada Bang Yudi. Gimana kabarnya Bang Yudi? Alhamdulillah baik. Baik ya? Seger. Alhamdulillah seger selalu masih seger deh. Masih ingat gue. Oke. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Yudi. Siap. Nah sebelum Bang Yudi ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Yudi. Udah meluangkan waktunya lagi datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Yudi, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya? Amin. Nah, kalau video pertama itu atau video sebelumnya naik Gunung Gede ya? Gunung Gede. Tapi lewat jalur Apuy. Jalur Salbin. Keren juga kalau Gunung Gede lewat Apuy. Dan itu pertama kali malah. Pertama kali ya. Nah, sekarang Bang Yudi pengen ceritain ke teman-teman semua naik Gunung Ciremai via Apuy. Majalengka gitu kan. Itu berapa orang itu Bang? Berenam kita. Berenam? Cowok semua? Oke. Dan ternyata nih teman-teman semua di balik kisah Bang Yudi itu ternyata ada beberapa gangguan dan sampai akhirnya turun di evakuasi. Iya. Gokil. Jadi evakuasi Bang Yudi apa temannya nih? Saya. Oh Bang Yudinya? Sayanya. Wah. Bisa sakit juga Bang di gunung. Iya. Temen juga bilang gitu. Modelan kayak lu kayak robot bisa sakit juga gitu ya. Oke. Ya wis nih penasaran sih tentang kisahnya Bang Yudi ketika naik Gunung Ciremai melalui jalur Apuy. Mungkin tahan dulu kali ya. Biasa nih Bang Yudi cerita nih. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang Yudi. Kopinya ya kan. Seger nih kopinya. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang Yudi buat cerita nih? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Sebenarnya saya ini udah lama nih Bang, nggak naik gunung, ya kan. Nah teman saya ini yang berlima ini, berempat,
Dia baru beres naik gunung gede 2 minggu yang lalu, ya kan? Terus mereka ngerencanain lagi mau naik gunung lagi. Nah di situ ada teman kita yang baru mau ikut naik gunung juga, namanya si Theo, gitu kan. Tadinya mereka mau berangkat berlima. Itu mereka udah rencanain mau ke Semeru sama Merbabu apa kalau nggak salah gitu kan. Terus saya dikontak sama teman saya nih, korlapnya si Ripoy. Lu mau ikut gak? Gue mau naik gunung nih, gitu kan. Naik gunung mana? Semeru sama Merbabu. Wah, kayaknya enggak dah. Begitu, karena belum ada persiapan fisik ya kan. Gue juga udah lama nggak naik gunung, gitu kan. Udah tenang aja. Enggak dah, nggak berani. Gitu. Nah akhirnya dipaksa. Oke deh gitu akhirnya kan, singkat ceritanya oke. Yaudah lu ke rumah gue dulu. Ke rumah Ripoy nih, ketemuan ngobrol. Akhirnya di situ kan jadi berenam kan sama saya kan, Cuma di situ ganti planning. Kita naik gunungnya dirubah tuh, ya kan, yang tadi mau ke Semeru sama Merbabu nggak jadi karena budgetnya nggak memadai. Tuh, akhirnya mau ke Cikuray, kalau nggak salah tuh, ke Gede sama ke Salak. Siapa? Sini nih. Nah, terus si Ripo ini jelasin. Nah, kalau si Theo ini baru pertama kali naik gunung. Saya bilang, gila lu. Baru pertama kali naik gunung mau langsung ngajar Salak. Sebenarnya kencengnya ini pernah mau ke Salak nih. Gitu kan. Ke Salak aja yuk gitu. Jangan deh. Soalnya ada si Theo juga kan baru gitu kan. Beresiko nih. Takutnya. Terus tambah lagi saya juga fisiknya kan, fisik saya gue belum berani deh kalau Salak mah, gue nggak ada persiapan fisik, saya bilang. Ya udah deh, terus rubah, akhirnya kita pilih Ciremai, gitu kan, ya udah Ciremai aja, ayo gitu kan, pas Ciremai. Cuma di situ si Ripoy ditanya mau jalur mana Poy, Linggarjati. Jangan, jalur Linggarjati kan lu pernah. Kita nyari ini, dicarilah searching, ada nih jalur Apuy. Tadi ya 2 jalur tuh, Sadarehe sama Apuy. Pas lihat Sadarehe itu story-nya itu banyak ekstrim lah bang, katanya gitu kan. Banyak yang bilang gitu, jangan deh gitu. Ya udah Apuy aja yuk. Dilihat sama si Ripo ini, wah nih Apuy ini dia lebih deket jalurnya. Gimana menurut lo? Ya udah, briefing lah tuh bareng-bareng sama yang lain gitu kan. Cuma kita kumpulnya saya, si Idrus, si Bacim, Bedul, Theo enggak. Briefingnya akhirnya kita berlima tuh, mutusin. Bacim, yang lain oke ya. Si Theo gimana? Theo mah udah pasti ngikut aja deh mah gitu kan. Berangkat lah, udah nih udah persiapan. Ya udah nih tinggal persiapan peralatan. Mau ketiga harinya bang, itu saya nggak bisa tidur tuh. Kenapa bang? Nggak tahu, nggak bisa tidur. Udah beres peralatan, saya bilang, aduh gue kagak bisa tidur nih ya, kenapa ya? Saya ngomong sama Ripoy. Akhirnya kalau Ripoy 2 hari 2 malam dia nggak tidur. Saya 3 hari 3 malam nggak tidur. Jalan-jalan. Iya. Kayak besok tadi tuh. Iya makanya gitu. Kenapa ya? Ada apaan ya gitu. Kita udah persiapan logistik apa semua. Nah, gimana udah beres. Kamis sore kita berangkat aman bang, perjalanan aman, nggak gimana ya kan. Cuma emang kita bawanya santai, nggak ngejar waktu, kita santai. Sampailah kita di homestay itu Jumat pagi sekitar 5:30 lah ya, 5:30 pagi kita baru sampai di homestay. Nah saya pikir gini, nanti gue tidur di homestay aja lah, gitu kan, karena kita mau ke base campnya itu jam 9, treknya itu jam 10, karena jam 9 kan sampai base camp itu tes kesehatan apa gitu kan. Pas mau anak-anak udah pada tidur nih, pas jam sekitar 6:30 ya kan, berasa nih bang ngantuk. Wah berasa ngantuk, gue tidur dulu dah, nanggung karena gitu kan, nanggung tidur jam segini, bentar yang penting setengah jam juga gak masalah gitu. Yang penting gue tidur dulu nih biar nggak terlalu lemes badan, takutnya ntar pas di trek malah lemes nih. Saya udah wanti-wanti ke situ ya kan. Nggak tahu ya malah nggak bisa tidur nih bang.
Pertama kan kita di homestay itu ada kayak kita di lantai atas tuh, lantai 2 ada ruangan gitu, ruang tengahnya lumayan lebar lah ya. Anak-anak pada di kamar nih. Gantian dong, gue di kamar setengah jam aja. Sampai di kamar udah setengah jam mau tidur, nggak tidur bang tetap. Sampai kesel, udahlah, udah mandi lu mandi. Anak-anak udah pada beres-beres. Datanglah nih si Mamang nih, iya kan si Mamang. Nih, yuk udah pada beres belum? Kita berangkat gitu kan. Udah Mang, udah dijelasin sama dia soal registrasi apa semua. Berangkatlah kita nih ke base camp. Sampai base camp kita tes kesehatan semua, ya kan. Registrasi semua udah beres. Dan sekitar jam 10 kan udah dijadwalin tuh. Nah di situ dikasih di Piavo itu dikasih pilihan. Dia dapat makan bang. Mau diambil makannya pagi itu atau nanti pas pulangnya pas turun, gitu kan. Nah planningnya itu malah kita tadinya mau 2 hari 2 malam bang nginep di atas nih, di atas gunung. Ya kan. Cuma dari rangernya bilang nggak bisa karena pas pendakian minggu tuh rame, takutnya desek-desekan atau gimana ya kan antri. Ya udah akhirnya kita ngalah. Tuh kita berangkat pas di depan gerbang itu bang, gerbang mau ke pos 1. Udah doa dulu, beres doa. Jalan nih bang, masih aman lah ya. Itu pas banget mau zuhur itu kalau nggak salah. Pokoknya sampai di perjalanan sampai pos 1, baru sampai banget di pos 1, kita baru pada inget. Ini lanjut tapi udah ini dulu lah, break dulu gitu kan. Break dulu kita ngopi, baru pada ngeh tuh. Lah iya sekarang kan hari Jumat ya. Itu. Seenggaknya biar kita nggak sholat nih, ngehargain nih gitu kan Jumatan. Udah nih kita pada ngopi dulu di situ. Ada nih bang rombongan 4 orang, cowok cewek. Itu dari daerah Semarang kalau nggak salah. Cuma mereka pada tinggalnya ada yang di Depok, ada yang Jakarta mana gitu sih lupa. Cuma kalau yang cowok 2 ini dia langsung dari Semarang, katanya sih gitu kan. Kita ngobrol, kita tawarin kopi apa gitu kan. Nah yang satu cewek ini sholat nih bang, pas sholat. Nah takutnya kita ini pada ngeganggu nih, karena kan bacotnya ini sampah semua nih bang, ya kan bercandanya. Jalan yuk, saya bilang gak enak nih dia mau sholat gitu kan. Bukan apa, bacot tuh pada sampah semua nih, bacot kita sampah semua. Kita duluan aja, gak enak, takutnya ini ngeganggu. Oh iya yuk, jalan nih. Mas duluan ya mas, mbak duluan ya mbak gitu kan. Nah di situ di perjalanan kita malah pada bercanda nih. Sisa saya berdua nih, saya di terakhir aja ya kan, sweeper gitu. Saya ngomong sama si Idrus, kata si Idrus, gue resep banget tuh sama cewek yang tadi tuh, yang lagi sholat itu kan. Kayaknya ini banget ya, ibadahnya kenceng banget ya. Takwa itu Idrus namanya. Iya ya, oh berarti namanya si Takwa. Kita bercanda gitu tuh. Cuma yang satu itu dandannya inilah sarhi. Gitu kan. Nggak sarhi, yang satu tuh dandannya ya biasalah pakai celana pendek apa gitu. Lu resep yang mana? Gue mah yang mana aja sih itu. Lagi juga belum tentu bakal ketemu lagi gitu kan. Santai sih dulu. Tapi gue demen banget tuh sama cewek yang itu tuh. Si Takwa tadi. Iya, udah kita namain si Takwa aja lah gitu. Bercanda dia sama Idrus berdua, yang lain udah jalan duluan ya kan. Nah ini kita masih beriringan nih, nggak lama karena kita emang jalannya lambat. Yang rombongan 4 orang ini nyusulin malah bang, dia malah duluan, ya kan. Duluan. Cepetan dia ya sama kita itu. Kita mah dari tadi bercanda mulu gitu kan. Ditambah lagi emang saya namanya baru naik lagi bang ya, fisik udah hancur-hancuran nih, ya kan hancur-hancuran. Aduh, fisik gua kacau banget ini gitu kan. Kuat nggak ya, sanggup nggak ya, sanggup gitu kan. Masa orang model yang kayak lu ya begini ngalah gitu kan. Ya deh, udah jalan. Ketemu lagi sama mereka tuh yang rombongan di pos 2 bang, pos 2 Bayangan. Pos 2 Bayangan, mereka istirahat, kita lanjut. Kita mau istirahat tapi gimana? Lanjut yuk. Lanjut udah nih, banyaklah rombongan di situ di pos 2 Bayangan. Sampai kita di pos 2, terus sampai kita ini di tengah perjalanan mau sampai pos 2. Baru mereka nyusulin lagi tuh. Wah kesusul lagi nih kita gitu kan. Duluan ya, mereka pada bilangin duluan ya.
Tuh kan duluan dia nih, emang kita mah lambat itu kan pos 2. Nah di sini mulai kita agak bingung tuh Bang, agak bingung. Kan tadi kan pos 1, pos 2 Bayangan, baru pos 2 ya kan. Nah pas di mau jalur ke pos 3 itu saya udah sekitar jam 3:30 kalau nggak salah Bang, 3:30 sore. Anak-anak udah duluan nih, Ripoy, Bedul, terus si Bacim duluan. Nah yang belakangan tuh saya, Theo, Idrus bertiga. Di tengah perjalanan karena mereka yang duluan yang bertiga nih udah jauh lah ya. Saya ngomong gini sama si Theo, si Idrus juga ngomong, yuk lu duluan sama yang lain aja, biarin gue berdua belakangan gitu kan. Lu nyusul si Ripoy sama Bedul sama si Bacim gitu kan. Iya dah, udah. Pikir kita kan nggak terlalu jauh Bang jaraknya sama mereka nih gitu kan. Kesusul pasti sama Theo gitu kan. Nah si Theo juga di situ kaget Bang. Trek Apu itu buat saya yang sering naik, gila ini si trek ya. Theo, wah ini mah nggak masuk akal nih trek begini gitu kan. Udah yuk nikmatin gitu. Mau turun lagi jauh yuk, gak ada tukang dagang. Iya ya, udah jalan nih. Nah saya berhenti dulu nih sama Idrus, ngobrol. Theo udah yuk duluan. Kita nggak tahu Bang, itu pertama kali jalur Apuy. Bener-bener pertama kali gitu kan, nggak tahu nih jalurnya kayak gimana gitu kan. Ngobrol bercanda nih, Idrus tetap ngajakin bercanda soal si cewek yang tadi. Gue bener ini sama cewek yang tadi ngapa resep amat ya, kata dia gitu. Udah si Idrus, lu ngayal mulu, ntar dah kalau ketemu dah kita speak apa, udah kita rencanain ini kita mau bercanda apa nih, ntar kalau ketemu lagi. Pas udah gitu si Theo udah ketemu anak-anak ya, tahu dah. Nah tahu Bang, perut saya mules nih, iya kan. Aduh, terus kenapa? Perut gue mules. Ya udah. Untungnya tas si Theo saya yang bawa Bang. Itu kita ganti-gantian kan bawa carrier ya kan, ganti-gantian bawa carrier. Tas si Theo kita yang bawa nih, berdua sama Idrus. Nggak taunya di tas si Theo itu banyak nih Bang peralatan bener-bener buat di gunung lah ya. Itu ada sekop apa semua. Gila nih si Theo ya kan, malah dia yang lebih lengkap dibanding kita yang biasa naik ya. Dia persiapannya lebih mantep ini. Udah ketolong lah Bang. Nah saya nyari inilah ya, belusukan dah tuh ke bawah-bawah. Aman gak lu? Aman tuh, udah aman. Saya ngelarin dah di situ ya kan, tuntasin di situ. Udah begitu konyol lah Bang. Ini saya ngebersihin ya, pakai hand sanitizer. Semprot. Yang ini yang cair tuh, yang jelly. Iya. Itu perihnya seperi-perihnya Bang. Gila. Perdana tuh ya kan. Udah ketawa tuh sama si Idrus. Itu udah seperi-perihnya tuh ya kan. Kalau saya sebutin kan sensi nih ya. Kalau nongkrong biasa sih sudah pasti saya sebutin. Anjrit juga. Apa lu? Pedes tuh. Parah Dus ini gua. Kepanasan Bang sini, udah kelabakan nih ya kan. Nggak ada air Dus. Ada. Itu air tinggal segini Bang nih. Aduh kalau gua pakai ini ntar minum gimana ya kan. Udah saya nikmatin itu Bang perihnya. Pedes perih gitu ya. Terus jalan yuk. Sambil begitu iya. Sambil nahan perih gitu kan. Jalan yuk, ayo jalan. Pas jalan itu mau apa sih gak? Itu saya ngeliat trek begini Bang nih. Ya kan, jadi ada dua pilihan. Yang sebelah kiri dia begini, diri nih. Kalau yang sebelah kanan dia lebih agak landai tapi ngeplanknya jauh. Saya berdiri dulu gini sambil mandangin tuh trek nih. Waduh. Ini gimana terus? Ya udah, pilih yang mana? Yang kiri apa yang kanan ya? Yang kiri lebih cepet tapi berdiri nih kita nih treknya. Udah gitu licin Bang. Yang kanan ngeplanknya jauh banget terus. Gua milih yang plank aja lah, biarin gitu dia. Emang lumayan lah ya, tapi kita ngerembet ke akar tuh Bang kalau yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri lurus tapi dia tanah merah. Pas udah akhirnya kita milih yang kanan, kita ngeplank biar agak jauh juga ya kan.
ada cari yang aman lah gitu kan. Si Idrus sepatunya licin kata dia, sepatu gue ngegigit nih, ini tanah merah, sepatu lu mah aman enak gitu kan. Udah kita pilih itu, pas udah lewatin itu baru tuh bang kita ketemu simpangan tuh. Nah, sebelah kanan ada tuh bang jalur. Di situ kita, terus ini kemana dus? Ke kiri, yang lurus apa kanan ya? Gitu. Tahu dah, udah tuh bang kita baca ayat kursi dulu lah ya. Kita baca ayat kursi di situ, udah berdoa ada tuh ya kan, udah bismillah nih gitu kan. Diam dulu dah terus gitu kan. Saya diam dulu, takutnya nyasar bang gitu kan. Alhamdulillahnya di situ ada burung bang. Burung warna hitam pekat tuh. Pokoknya kalau pendaki-pendaki biasanya ya, pendaki-pendaki lama tuh yang senior-senior apalagi ya kan, ada kode kayak gitu pasti dia udah tahu tuh, paham maksudnya apa. Turun tuh bang burung, saya nggak tahu burung apa itu ya kan, mungkin kayak gagak ya, kalau orang Betawi bilang mah gaok. Udah tuh pas gitu lah burung, terus jaraknya ya sekitar 1,5 meter lah ya dari kita. Burung tuh terus, nah saya kayak inget tuh, lu tahu kan terus kalau udah ada kode begini apa? Ya udah ya, berarti kita ngikutin jalur burung. Udah tuh bang, kita 2 langkah nih, 2 langkah 3 langkah mau ngedeketin tuh burung, burung terbang. Gitu terus bang, ya kan sampai akhirnya ketemulah kita jalur pos 3. Oh ini terus gitu kan, baru ada pelangnya tuh, jalur mau ke pos 3. Kita sampai, kita lah ini pos 3 Bayangannya di mana ya terus? Iya ya, kita nggak ngelewatin pos 3 Bayangan ya? Iya, sampai tahu kita udah di pos 3. Ada di situ yang mau turun, rombongan mau turun. Bang, abang rombongan ini ya? Tadi yang ini nih, yang pakai kaos Jepang, pakai jersey Jepang. Iya, itu tuh bang katanya suruh cepetan. Dia udah duluan. Oh iya iya. Oh, udah nih, kita nggak istirahat bang di situ. Kita nggak istirahat, jalan berdua sama Idrus. Pas jalan, bang duluan ya bang, lanjut ya. Oke. Hati-hati bang, semangat. Jalanlah bang, kita jalan. Nggak jauh kita kayak masuk itu pohon gede-gede itu bang pohonnya. Tapi di pos 3 itu dia pohonnya jarang-jarang, lebih kayak banyak tanah kosongnya gitu ya, kayak lapangan gitu deh. Jalan-jalan, baru di situ kita lihat ada pohon tumbang. Di pos 3 itu kita kan udah jam 4 tuh bang, mau 4:30 lah ya, jam 4 mau 4:30. Di situ kita ada ngalamin kejadian tuh bang. Jadi pos 3 itu sebelah sininya tempat biasa anak-anak pada duduk. Nah sebelah kanannya itu kalau mau ke atas dia lapangan gitu bang. Itu ada tuh saya dokumentasinya. Nah sebelah yang bangku-bangku itu dibikinin bangku-bangku gitu, kesananya lagi jurang tuh bang. Pas jurang di situ monyet tuh, ada monyet ribut banget ya kan. Pas saya nengok ke kiri, saya ngelihat macan kumbang tuh lompat ngejar tuh monyet. Waduh, saya bilang macan kumbang lagi lompat. Saya ngomong si Idrus, lu ngeliat gak Dus? Iya gua ngeliat lagi gitu. Ini gimana nih? Udah yuk jalan yuk. Yang ada ntar kita dibantai. Nah anak-anak yang pada di situ bubar tuh bang, langsung bubar. Kita jalan, bang duluan ya bang gitu. Iya, hati-hati bang. Iya bang, sama-sama hati-hati. Kita jalan. Baru tuh yang tadi saya bilang ada pohon tumbang. Lumayan lah ya diameternya pohon tumbangnya. Sedada lah bang. Sedada diameternya. Pas itu kita lihat. Saya nyiriin si Theo kan jersey-nya kan, jersey Jepang. Kayak si Theo noh. Gitu kan. Nah si Idus ngomong. Iya no si anjing no di sono. Ngapain dia di sono gitu kan. Oh iya benar tuh si Theo. Udah bang kita susulin. Tidur tuh anak. Mana gelap, agak gelap bang tempatnya kan, agak gelap gitu. Pas itu, yuk. Dia langsung, lu tadi, gua kirain siapa tadi. Lalu dari kapan di sini? Hampir sejam gua di sini tadi. Gila lu berani banget. Ya gimana? Gua ngantuk kata dia. Ada rokok nggak? Ada. Air bawa nggak lo? Ini sisa segini. Yang sisanya mana yuk? Air di bawah anak-anak kan duluan. Gue kirain lo nyusulin gitu, bareng sama anak. Nggak, gue capek banget, gue istirahat dulu. Gue sebenarnya ada kejadian aneh, tapi ntar deh aku ceritanya kata dia gitu tuh. Ya udah lu minum dulu nih rokok. Dia ngerokok. Ada sekitar 5 menitan tuh bang.
Aman yuk, aman. Udah bisa diajak jalan, bisa. Jalan nih bang. Dari pos 3, nggak taunya itu pos 3 Bayangan tuh bang. Kita jalan, pas jalan udah sekitar 50 meter dari pos itu, pos 3 Bayangan itu. Si Theo ngomong, gue tadi ngalamin kejadian aneh. Kejadian aneh apaan? Gue pas mau tidur, itu tahu-tahu dari atas muka gue ditompok. Ngerti kan bang, ditompok gitu, ditompok begitu. Itu cewek. Tapi pakai pakaian kayak keraton gitu bang. Apa sih emang kemben ya? Kayak gitu. Nah dia kan gini bang nih posisi kan, tangan dia gini, dia masih merem-merem ayam gitu kan. Kata dia, gue mau melek, gue takut gue dibawa. Udah gitu, kalau gue nggak melek gimana ya? Bro dah, gue tidurin aja dah. Tadi ya alhamdulillah ya lu nggak dibawa. Iya sih, tadi udah. Terus ketemu lagi tuh rombongan yang turun, ya pas turun itu kita udah jam 5 lewat bang, mau 5:30 lah ya, nah 5:30. Bang ini rombongan yang tadi ini ya gini. Iya, itu bang temennya udah di pos 4. Sambil kita nanya-nanya tuh, bang masang tenda, buka gelar tenda di pos berapa bang? Karena kita baru kan. Pos 4 bang, pos 4, pos 5 Bayangan sama pos 5. Gitu kata mereka tuh. Tapi jangan deh bang, kalau di pos 5 Bayangan sama pos 5 jangan. Emang kenapa? Banyak bagasnya. Mending lebih safety itu di pos 4. Mereka bilang tuh rata-rata tuh kebanyakan yang pada turun. Terus ada juga yang cerita ngalamin kejadian dihajarin tuh tendanya bang. Nah saya yang lamanya itu karena di setiap perjalanan itu misalnya yang turun itu kakinya sakit nih bang. Saya yang bantu kayak ngebatek gitu kan, batek karena saya tahu treatmentnya kan sedikit-sedikit. Saya tahu, alhamdulillah tuh mereka sembuh, makasih ya bang gitu kan. Pokoknya setiap yang turun, pincang-pincang nih saya tanya, kenapa kakinya? Ini begini, coba sini saya bantu. Saya bantu. Mereka nih, alhamdulillahnya tuh, bang makasih. Ada yang dari Bandung, ada yang dari mana gitu kan. Udah sampai akhirnya, sampai juga lah bang kita di pos 4, itu udah maghrib. Maghrib sana sampai juga loh, gua kirain lo balik turun gitu deh. Agak lah gila, masa udah sampai sini gua turun gitu kan. Udah tenda juga udah dipasang tuh, udah pada masak-masak dah tuh ya kan, namain duluan. Ngopi iya. Gua minta air dong, gua kehabisan air putih. Ya udah nih ada gitu kan. Itu kita nggak mikirin bang, air sisa berapa, stoknya ya sisa berapa, udah sebodo amat gitu kan. Jalan masang tenda tuh 2 bang, kita buat tenda 2. Tenda dom yang buat masuk sebenarnya 8 orang masuk gitu kan. Terus yang satu tenda kecil itu khusus barang tuh kita. Di situ udah beres sekitar, nah teman saya ini si Ripo ini mutusin, karena saya itu kan 3 hari 3 malam belum tidur tuh, Ripo juga 2 hari 2 malam belum tidur. Kata dia, oh gue udah nggak kuat ini, gue ngantuk kata dia. Pokoknya beres tenda dia tidur. Kita masih pada ngopi-ngopi, emang makan-makan gitu kan, makan gorengan apa itu. Ripo udah tidur duluan. Lu tidur mana? Gue di tenda yang ini aja dah, tenda yang kecil. Nah, tenda kecil itu di jarak sekitar 1 meter lah bang, 1 meter itu jurang. Pokoknya jadi tenda kita nih 2 gini, ini ada undakan, tanah undakan, pohon gede-gede itu bang. Pas itu udah saya tidur, yang lain udah pada tidur semua. Saya baru bisa tidur itu jam 11 bang, jam 11 lewat lah ya, jam 11 lewat saya baru bisa tidur. Nah teman saya ini si Bedul, gue ngikut sama lu tidur bareng di tenda lu. Dul sempit Dul, ini kan udah penuh sama barang-barang, lu digabung ke sini sama gue. Bedul juga badannya gede bang gitu kan, badan lu gede, badan gue gede, nggak bisa uget nih Dul gitu kan, nggak bergerak sama sekali. Gak bodoh, gue malu aja. Udah curhatin ntar aja Dul, gak usah diterusin sekarang, lemes, udah capek. Nah kita itu punya planningnya tuh summit jam 2 bang, jam 2 pagi gitu kita baru summit. Tidurlah nih, Bedul tidur, mana ngoroknya kencang banget ya kan. Gila nih anak ya kan, ngoroknya kencang banget. Tidur, pas tidur itu sekitar jam, paling sih baru tidur setengah jam paling, jam 12 kalau nggak salah ya, jam 12. Terus saya ngedenger
ada suara yang jalan, ada orang jalan tuh bang di belakang tenda. Saya kan mikirnya gini, ini orang ngapain di belakang tendanya? Apa mau kencing nih gitu kan, mau kencing. Yang ada ntar bawa pesing nih tenda gua. Bah saya mikir, ada bayangan emang bang, ada bayangan ya. Ada bayangan. Pas saya hidupin headlamp gitu. Itu kita persiapan nggak terlalu ini banget, headlamp aja cuma bawa 2, padahal 6 orang. Siapa ya? Bedul. Apaan? Kok belakang tenda ada orang ya Dul? Ada yang jalan ya, siapa ya? Ah siapa? Tadi Bedul itu. Udah, saya takutnya Bagas nih bang. Saya udah megang pisau lipet gitu kan, pisau lipet. Buka sliding tenda saat. Kalau emang nih Bagas, gua tancap nih matanya langsung. Saya bilang gitu kan. Tapi mudah-mudahan aman lah. Saya buka set. Saya megang headlamp ya. Lihat. Akhirnya saya beraniin nih bang. Saya beraniin, saya keluar tenda. Saya senter. Kagak ada bang. Gak ada sama sekali. Gak ada siapa-siapa. Sampai jadi nih jalur. Nih yang masang tenda. Terus ini ada juga nih bang masang tenda gitu kan. Terus nah di atas nggak ada nih, atas nggak ada. Di bawah tenda kita ada. Tuh kan senterin semua pada tidur. Lihat sebelah sana pada tidur ya ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Sampai saya senterin tuh ke yang pohon-pohon gede itu. Nggak ada apa-apa gitu kan. Udah nih. Gimana? Ada kagak? Kagak ada siapa-siapa dulu. Tapi lu ngedenger sendiri kan tadi ada yang jalan. Iya. Gue ngerinya Bagas Dul gitu kan. Ya kita nggak mikir itu makhluk halus atau apa ya bang, ya pokoknya kita usnujun aja lah gitu kan. Udah lanjut mau tidur. Nah pas kita mau lanjut mau tidur, Bedul kan ngorok kenceng banget nih ya. Ngehe nih Bedul, udah lah gitu kan. Saya lihat udah mau jam 1 tuh, mau jam 1 udah baru anak-anak saya bangun ya kan. Kita kan mau sampai jam 2 ya. Lu nggak pada ngopi dulu apa ya kan, masak lu goreng-goreng apa kayak gitu. Bangun lah tuh yang lain, bangun kita masak baru tuh bang mulain rame tuh, nggak taunya itu banyak yang baru pada naik tuh bang. Tapi kebanyakan itu rombongan cewek. Cowoknya saya ingat saya itu 2 orang. Pokoknya dia itu naik kayaknya sih anak ini ya, anak kuliahan gitu. Ada 12 orang. Cowoknya 2 orang, sisanya cewek semua tuh. Dia bilang, "Buset nih bocah baru pada naik jam segini." Iya kan? Gila. Biasanya yang tektokan tuh gitu. Banyak kan ya. Udah samit sambil pada teriak tuh. Samit. Udah mulai deh tuh tenda-tenda lain juga mulai pada rame akhirnya. Masak-masak. Duluan. Iya, itu. Udah beres sekitar jam 2. Udah mau jam 2 nih, yuk. Jalan yuk. Udah beres-beres semua. Udah pada ngopi, udah semua aman lah ya bang gitu kan. Berangkatlah kita summit. Perjalanan ya biasa sih pasti paling terakhir. Karena kalau saya bener-bener pengen nikmatin suasana alam apa gimana gitu kan. Udah gitu yang aneh ya mata saya ini bang. Kalau gelap itu malah ngeliatnya jelas, asal jangan di center aja. Itu makanya center yang megang anak-anak nih, udah pegang center. Lu gimana, aman gitu kan, karena satu terang bulan juga mungkin ya kan. Lu serius aman mata aman. Udah jalan pas sampai di pos 5 Bayangan. Pos 5 nggak ada kendala apa-apa bang, alhamdulillah ya kan. Perjalanan sampai kita di shelter atas juga, shelter pos 5 tuh aman. Itu udah rame banget tuh, udah kayak pasar malam tuh bang. Pas jalanan, wah gila ini treknya mantep banget gitu kan. Anak-anak duluan, sisa saya sendiri ini paling belakang gitu kan. Bang kalau ngeliat teman saya yang ini suruh cepetan bang gitu kan. Iya gitu kan. Udah pada teriak pada gitu tuh ramai ke pasar malam. Jalanan sekitar seperempat perjalanan, teman saya si Bedul ini kena ankle-nya. Kata dia berasa ankle-nya. Pokoknya sisa dia sama si Idrus. Baru saya nyusulin nih. Ada bertiga tuh kan bang. Bertiga nyusulin. Di situ si Bedul ngomong, kaki gua ankle-nya kena nih gitu kan. Udah kaki lu lurusin dulu Dul.
lu aman gue gitu kan. Lu lama banget jalan. Gue mau bodo amat mau sampai jam berapa kayak summit gitu kan. Mau jam 12 siang gue nggak masalah gue mah gitu kan. Ya udah tuh saya batekin dulu tuh bang tuh kaki dia. Agak enakan, enak dul, enak. Si Idrus duluan. Gue duluan ya, itu deh. Gue nyusulin yang lain ya, nyusulin Ripoy. Ya udah, gitu kan. Lu nggak apa-apa berdua, nggak apa-apa, aman. Idrus nyusulin. Yang duluan itu si Theo, Bacim, Ripoy. Nah terus Idrus nyusulin. Akhirnya mereka berempat loh, ya kan. Mereka berempat, sisa saya berdua. Udah jalan sambil saya motoin apa ya kan, bener-bener nikmatin suara alam. Burung tuh udah mulai. Ini bang, suara-suara burung tuh udah mantep banget dah ya kan. Udah subhanallah ini sampai segini ininya gitu kan. Udah gitu kita nih nggak disisain nggak distokin air bang. Berdua-dua nih sialannya nih. Yang bawa tas itu si Bacim. Air semua apa logistik Bacim nih yang bawa semua, rombongan yang atas tuh berempat. Saya nggak kebagian air. Dul, nggak ada air Dul. Kagak dibawa semua sama anak-anak. Ngehe gitu. Apa nggak minta Dul? Iya gue lupa lagi gitu. Dan ntar siapa kita notok gitu. Udah itu bener-bener udah dehidrasi parah bang. Jadi yang mau naik kayak mau yang turun, bang ada air nggak bang? Minta dong bang. Alhamdulillah solidaritasnya mereka ini banget lah ya, anak pencinta alam tuh. Ada bang. Udah buat ini doang. Pas itu Bedul tuh ngantongin gula pasir bang di kantong perapatan itu. Cuma segini doang nih, dikit lah ya, segini lah. Gue bawa nih tuh dia, buat ini mah buat ngilangin haus. Apaan? Gula pasir. Gila lu Dul. Iya, ya udah buat ngenakin mulut nih. Tapi karena bener juga buat apa gulanya kan? Iya. Energi kan dia. Maaf, buat ngenakin ngerokok bang, biar nggak pahit banget ya kan. Pas itu udah nih, ke tangan. Enak ya bang, buat ngerokok nih, ada rasanya jadi nggak pahit banget mulut. Cuma kan pasti bener, gila dulu lengket jadinya ke tenggorokan. Udah dulu, gua nggak lagi dah gitu kan. Udah tuh cuma 2 kali doang tuh, malah jadi batuk dulu yang begini. Udah siapa kayak yang lewat kita minta dah gitu kan. Masa iya nggak dikasih? Pasti dikasih. Pokoknya setiap yang turun, yang mau naik, bang bawain nggak bang? Bawa, minta apa bang? Dikit bang. Tak tuh. Nah di perjalanan, treknya, mantep itu bang. Bener-bener udah tandus lah ya. Udah banyak pohon edelweiss, udah pasti nih, wah tandus nih. Udah gitu ditambah, belum lama di situ itu sempet kebakaran bang, ada kebakaran di jalur itu. Betul, jadi jalur Apuy, terus Parit, nah terus jalur Sadarehe nih, Paluntungan. Ketemu tuh di persimpangan tuh bang, persimpangan antara Apuy sama Paluntungan. Di situ itu udah batu-batu gede tuh bang, batu-batu wadas tuh. Anjir, ini treknya ini nggak salah dulu begini. Iya, gokil ini mah. Waduh mantep banget. Nah Bedul bilang, turun aja yuk, itu deh kan. Enggak, turun aja yuk. Enggak dulu lah, gue mau naik nanggung udah sampai jam berapa kayak gitu kan. Jalan sambil kita nanya nih, kalau nggak salah itu kan patokannya Goa Walet katanya, ada yang bilang patokannya Goa Walet bang, kalau udah ketemu Goa Walet ke atasnya dekat. Ada yang bilang gitu kan. Udah nih kita berharap nih Goa Walet nih gitu kan. Udah gitu kita anak-anak udah jobat dulu nih mah. Udah nggak ketemu dah kita gitu kan sama rombongan kita nih. Pokoknya sisa berdua sampai deh Goa Walet. Si Bedul bang kayak orang gila nih. Sampai Goa Walet. Di sono ada kali Dul air Dul, mata air. Nggak mungkin. Terus gimana? Ya udah sinilah. Yang turun aja lah sama yang naik kita mintain airnya. Itu bener-bener dehidrasi udah parah banget bang itu. Gokil ini Dul. Air bener-bener habis kita gitu. Udah gitu dapat minta dikit. Habis minta dikit sama orang. Bedul. Yang sialan ya kata dia. Gue mau turun kata dia. Lu mau turun? Iya.
Ya udah lu turun sana. Gue mau enggak, gue mau ke atas. Oh gue mau harus sampai puncak ya, gue mau nggak mau. Lu temenin gue turun. Lu gila kali. Enggak, lu turunnya sendiri sono. Bodoh amat, lu mau dimakan macan kayak mau seruduk buaya, bodoh amat. Temenin gue apa? Enggak, bodoh ah. Gue mau ke atas tetap. Lu tega banget sama gue, kaki gue nih engkelnya kena, bodoh. Nggak solid lu sama gue, bodoh amat. Lu kalau mikir nggak solid, yang lain juga gak solid sama lu. Ya udah yuk. Udah nih bang, akhirnya dia mutusin ikut sama saya ini, tetap naik mau muncak. Nah sialan ya bang, gila udah deket lagi nih gitu. Itu udah bener treknya tuh bang, gitu pegangan ke akar tuh. Udah bener-bener kering pasir ya, batu sama pasir itu. Pokoknya dengkul tuh udah ketemu dada sama muka tuh. Udah separah-parahnya dah tuh. Saya juga sempat pesimis dah tuh ya, gua sampai kagak nih ya gitu kan. Nah, ketemu lah nih sama si rombongan si Takwa ini bang. Ketemu rombongan Takwa. Baru sampai sini gitu deh. Iya. Ayo semangat. Itu temannya udah pada di atas tuh. Iya. Mas, masih ada sisa air nggak mas? Ada gitu deh. Saya minta dong mas. Saya udah kehabisan air nih gitu. Ya udah dibuka sama dia. Sorry nih mas. Padahal dia di carrier nih di bawah bang gitu. Sorry mas saya nyusahin. Nggak apa-apa, tenang aja. Minta tuh. Nah si Bedul saya udah ditinggalin bang. Bedul udah duluan nih. Ini saya sendiri yang lain udah di atas semua. Bedul anjing sebelah itu. Lu tadi yang kesakitan gue tungguin, sekarang gue yang ditinggalin, bajingan lu dulu gitu. Udah gitu udah hebat. Yaudah mas, makasih mas ya, lanjut nih. Udah bener-bener kacau dah itu bang dehidrasinya. Sampai di atas aja. Bedul udah duluan. Udah sekitar Bedul udah 10 menit lah ya. Udah 10 menit di atas baru saya nyampe. Saya nyampe itu di situ. Saya bilang, "Poy, air mana Poy? Habis." Wah, tai lu. Gua kehabisan air. Sama. Di sini juga pada kehabisan. Emang air habis semua? Habis semua. Gila sih. Udah tenang tadi. Gua cariin dah. Buat lu mah. Cariin nih. Ya kan? Minta-minta nih bang air. Dapet lah lumayan segini. Ya kan? Nah di situ akhirnya kita ketemu sama anak Jakarta tuh bang. Anak Jakarta itu jadi dia berangkat kalau nggak salah 13 orang. Tapi dia di situ nggak nyaman nih bang sama teman-temannya nih. Dua orang ini justru dia lebih nyaman sama kita pada. Yang sama yang 11 orang ini kata dia, temen gue pada tai bang, begini. Karena dia ini udah pada kehabisan rokok. Teman-temannya yang 11 orang ini lebih ngutamain air banyakin. Rokok cuma berapa bungkus. Udah, lu nggak punya rokok bro? Kagak. Kita rokok stok banyak, air yang kagak ya kan. Udah barteran aja, lo air lo banyak, nih rokok. Kasih lah tuh rokok 3 bungkus buat lu. Ya kan? Tapi gua air gue cuma segini bang, nggak apa-apa. Tuh lu pegang. Udah. Serius bang, serius udah aman. Akhirnya dia turun bareng sama kita bang. Teman-teman udah pada turun semua nih. Ya kan, yang 11 orang itu. Di saya sendiri. Teman-teman lu mana? Udah pada turun duluan bang, semua. Lalu, udah gue bareng lu aja bang. Tadi. Udah, kita bareng-bareng. Di situ sekitar jam 12 siang tuh bang. Jam 12 siang. Baru kita mutusin. Kita mau turun jam berapa? Sampai udah sepi bang di puncak. Tinggal rombongan kita doang tuh. Baru lah tuh. Turun dia udah sepi gitu. Udah kita mutusin turun. Kalau yang tektokan sih masih banyak kayak, tapi rombongan yang ngecamp tuh udah paling si grupnya saya doang tuh, tim saya doang. Udah turunnya udah males-malesan nih bang. Naik kayak begini ya kan, pas turun ngehebat lagi treknya gitu. Udah jalan. Yang biasa nih yang duluan nih Ripoy, si Bacim ya kan, sama Idrus. Yang belakangan saya, Bedul, si Theo, sama tuh yang anak Jakarta itu. Saya lupa ada itu namanya. Kita jalan. Saya paling terakhir lagi nih. Yang duluan Bedul, terus anak Jakarta itu sama si Theo. Saya di atasnya masih. Pas udah gitu, kita udah lewatin
persimpangan lah ya, singkat ceritanya kita udah lewatin persimpangan Paluntungan sama Apu itu. Bedul foto-foto bang, di situ tuh bang mulai ada beberapa kejadian tuh ya kan. Bedul foto-foto, jadi ada pohon tuh bekas kebakar tapi masih batangnya nggak kebakar semua gitu kan ya, sekuping lah itu, sekuping gitu. Bedul foto-foto, saya ngeliatin dari atas gitu kan. Bedul dipotoin tuh sama anak Jakarta itu. Pas dipotoin itu ada yang lompat bang dari batang pohon itu, lompat, warnanya hitam. Kalau lihatan saya warnanya hitam, saya mikirnya itu lutung gitu kan. Tapi anak-anak nih yang si Bedul, si Theo, terus anak Jakarta itu nggak ngelihat yang lompat apa, tapi mereka tahu ada yang lompat. Jadi ke parit itu bang tuh, tengah-tengah antara Paluntungan sama Apu itu kan. Lompat ke situ karena di situ monyet pernah kabur, burung langsung bur gitu kan. Lah itu lutung lompat. Baru nih saya turun cepet nih nyusulin. Itu apaan ya yang lompat ya tadi ya? Kata si Bedul tuh. Lu nggak ngeliat dul yang lompat tadi apaan? Enggak. Tapi gue tahu ada yang lompat. Theo juga sama. Iya tuh, gue lihat tadi. Terus yang anak Jakarta, iya bang tadi yang lompat. Emang lu ngelihat bang apa yang lompat? Gue ngelihat. Lu pada nggak ngelihat? Nggak ngelihat semua. Ya udahlah, ntar aja gue ceritain. Jangan di sini gitu kan. Emang agak aneh lah ya bang perjalanan. Udah gitu anak-anak udah duluan lagi. Saya masih videoin tuh bang. Videoin ke jalur atas, terus ke jalur Paluntungan. Terus saya gini lagi, ke atas lagi. Pas saya arah balik lagi begini, pas gini tuh di jalur Paluntungan tuh bang. Saya ngeliat tuh, ya kalau di HP tuh ya, kamera HP paling sekorek lah ya, segini. Warna hitam, pekat. Saya begini, itu apaan ya? Tinggi bang, sekitar 5 meter lah tingginya itu. Saya putar gini, bodo amat lah. Udah tuh saya matiin ya kan, saya jalan lagi. Saya teriak, anak-anak teriak juga, wuk gitu kode gitu tuh. Udah saya teriak, aman. Anak-anak nunggu tuh bang di shelter pos 5 tuh nunggu. Saya sampai, terus kita sambil itu udah nggak ada tenda tuh bang, sepi tuh. Paling 1-2 orang tuh yang baru pada naik tuh mau masang tenda. Turun sambil kita mau nyari air tuh ya ke pos 5 Bayangan. Kita minta ke tenda-tenda, ya kan, sama mereka juga kehabisan air karena emang bener-bener tandus bang, nggak ada mata air gitu kan. Air baru saya dicerita di situ. Emang tadi yang lu lihat apaan? Gue yang gue lihat tadi justru lutung, kayak lutung, pokoknya hitam pekat tuh lompat dari belakang lu. Serius lu? Iya sih, tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Kalau nggak ada yang lompat, nggak mungkin tuh monyet pada apa sih? Pada ambur-amburan gitu deh ya. Pada belarakan lari deh tuh, burung sama kayak gitu. Iya ya gitu, udah nggak usah dipikirin. Terus Dul, gua pas di video ini Dul ada gini nih, menurut lu apa nih Dul? Nontonin dulu tuh bang kita semua. Iya itu apaan ya? Udah dah gitu kan, karena kita udah lemes, udah air juga udah kehabisan air, udah dehidrasi, lanjut jalan. Saya sampai mutusin saya lepas sepatu bang. Saya ngomong, kenapa bang? Saya pengen nikmatin tanah gunung tuh bang, langsung ke kaki gitu ya. Saya lepas sepatu. Iya, biar nikmatin tanah gunung. Iya, kebayang bang itu nikmatnya the best lah ya. Sensasinya gitu ya. Sensasinya beda. Aku mau buka sepatu saya bilang gitu ke Bedul. Ngapain lu? Karena kan sebenarnya nggak boleh bang, nggak boleh lepas sepatu ya. Kalau ketemu sama ranger pasti diomelin gitu kan, ditegur lah. Gue pengen nikmatin tanah gunung, bener-bener langsung nempel ke kulit kaki gue. Gila loh, gitu. Bodo amat. Saya lepas nih bang sepatu, karena kan pakai sepatu mulu nggak enak banget nih bang, nih rasanya nyelekep lah ya, panas gitu. Saya lepas nih bang, udah saya teng di sepatu ya. Wah gila Dul, enak banget sumpah Dul ini, lepas sepatu. Bodo gue mah enggak, tadi gue ngerinya ada ular tanah atau apa gitu kan. Gue nggak berani lah. Udah Dul, air Dul, minta Dul, sama yang baru naik Dul, pasti banyak Dul. Iya.
Si bedul nih resenya. Jadi dia yang naik nih baru trek naik mau ngecamp di pos 5 Bayangan. Bang, sorry bang, boleh minta air nggak bang? Oh boleh bang. Ya kita kehabisan air nih bang, dehidrasi. Iya. Masih ada tuh bang setengah botol 1 liter lah ya. Udah nih bagi-bagi rolling lah ya, rolling. Balik lagi ke si bedul nih. Saya pikir nih, kita mikir semua mau dikasihin lagi nih ke yang punyanya. Nggak tahu yang dibawa sama si bedul. Bang makasih ya. Iya. Udah diteng-tengnya sama dia bawa. Ya kan? Kita nggak ngeh nih. Lo haus lagi nggak? Haus. Emang ada dong? Ini bawa. Lah pantesan tadi yang punyanya diem nih, nggak langsung jalan ya kan. Bedul nggak ngomong, nggak harusnya dia ngomong, bang saya bawa ya bang. Dia nggak, main bawa aja udah. Bener tai lo Dul, main bawa ya. Emang dia nanyain? Kagak tuh orangnya tadi diem dulu Dul. Dia mau negur lu nggak enak kali. Udah napa? Ikhlas kali dia. Ya udah serah lu dah. Udah. Yang setengah botol itu udah habis lagi, minta lagi bang. Iya kan? Air yang tadi habis. Ketemu sama yang lagi, minta lagi bedul. Bang bawa air ke bang, minta apa bang? Bagi lagi. Baru di situ dia ngomong, bang saya bawa ya bang airnya ya. Ya udah bang bawa. Nggak apa-apa, kita masih banyak stok gitu. Baru tuh aman. Nah begini kan enak Dul, rada sopan lo, ya kan nggak semau-mau lo ya. Iya, tuh gue praktekin gitu nih. Jalan ketemu ranger, kenapa mas sepatunya dibuka? Kenapa kang? Gitu. Enggak kang, aman. Serius aman gitu. Emang masih aman ya, sampailah tuh singkat cerita sampai pos 4 udah beres-beres barang. Saya juga baru tahu bang gitu, baru tahu di situ. Saya pikir kan sampai tenda lagi nih, sampai pos 4 udah nih kita mau nginep lagi kan. Anak-anak belum ngomong. Pas udah gitu, tahu-tahu tenda digulung. Lah kok tenda lu gulung? Iya kita balik. Bukannya besok harusnya kita balik? Enggak, sekarang. Nah sebenarnya ada satu teman kita nih, yang satu tim ini agak ribet nih bang, gitu kan. Dari pertama mau berangkat sampai di situ, sampai di homestay ribet lah ya, gitu kan. Udah nih kita udah pada ngekip semua, ya udahlah, gitu kan. Ya begini nih ribetnya, gitu kan. Udah gitu kan, alibinya begini gitu. Ya udah gulung lah nih bang, tikar tuh tenda kita gulung semua, kita beres-beres kapan itu sekitar jam 3 tuh beneran nih kita cabut. Udah beres semua peralatan, ada yang ketinggalan enggak, udah aman semua. Kita doa tuh bang, doa buat keselamatan lah ya, keselamatan perjalanan, berdoa. Baru tuh bang beres doa kita jalan. Nah si Ripoy ini berasa engkelnya. Beres itu Ripoy, aduh kaki gua berasa nih engkel gua, gimana nih? Udah kita briefing, udah mutusin. Ya udah deh lu pada duluan, gua nemenin Ripoy. Oke, gitu kan. Pas jalan, pokoknya pikir saya sama Ripoy ini, anak-anak nungguin di pos inilah bang nih. Pas kita udah kelihatan baru mereka jalan lagi. Ini enggak. Tuh pas kita jalan sampai kita ketemu di situ, saya sampai salut lah bang. Salutnya itu ketemu bapak-bapak umur 70 bang. Umur 70 dia baru naik. Manusia biasa, manusia beneran itu bukan bisnis. Alur pas sampai di pos 3, udah kita lewatin pos 3 Bayangan, sehingga ceritanya pos 3 sampai pos 3 Bayangan. Aman bang, saya sama Ripo ini sebenarnya aman. Pas udah gitu sampai pos 3 saya istirahat. Poy istirahat lu poy, istirahat. Karena lama kan bang Ripoy kakinya kan. Istirahat lu poy, udah gitu. Sekitar kita istirahat 15 menit itu kan. Karena udah jam 4:30 tuh bang. Udah 4:30 sore itu kita sampai pos 3 tuh. Udah 4:30 sore, poy udah 4:30 nih. Lanjut yuk gitu kan. Saya cuma videoin sebentar. Udah jalan lanjut yuk. Pas kita mau jalan, kaki lo aman poy, aman. Kita mau jalan, kaki saya bang, engkel saya.
Kak, serius Pak, kaki lu aman? Itu nggak pakai sepatu Bang? Apa udah pakai sepatu? Udah pakai sepatu. Udah pakai karena pas di beres inginin di tenda saya pakai itu sepatu. Kaki gua Boy nggak aman ini. Engkel gua sekarang yang kena. Lah bisa begitu. Tahu ini. Udah. Tapi aman nggak? Aman. Di jalan nih. Pas jalan itu yang kaki kanan tuh saya udah saya seret Bang. Nggak bisa ngelangkah gitu nggak. Ah gila ini nih anak-anak malah pada duluan. Kita udah nggak punya stok air tuh Bang. Nggak punya stok air sama sekali. Udah gitu itu di pos 3 itu kita ketemu pendaki yang baru naik. Tegur-teguran ngobrol bentar, dari mana ya kan. Udah Bang, ini udah jam segini, lanjut Bang. Soalnya pos 4 masih lumayan jauh gitu kan. Oh gitu ya Bang, iya. Soalnya mereka kan berdua nih, kita ngerinya kenapa-napa gitu kan. Oh ya udah, ya mereka lanjut jalan. Saya juga lanjut turun tuh, pas lanjut turun, Boy di sini pokoknya mencekam tuh Bang. Pos 3 tuh udah mulai mencekam tuh. Perasaan gua gak enak nih Boy. Jalan yuk. Ayo jalan. Pas jalan sampai pos 2 Bayangan, baru istirahat lagi bentar. Nah ketemulah si Mamang nih. Sama dia bawa tamunya. Itu kan bawa tamunya. Mang, bawa air nggak? Bawa, tapi punya tamu katanya. Minta tuh Mang dikit mah gitu kan. Sebenarnya saya ngomong Sunda kan ke si Mamang itu. Ya enggak deh gitu kan. Minta dikit, cuma jangan ketahuan tamu saya ya gitu. Iya. Buat ngebasahin tenggorokan doang Mang gitu. Oke. Ini sisa berdua. Iya, yang lain udah duluan. Oh gitu. Ya udah saya duluan ya. Karena dia buru-buru terus katanya tamu dia ada yang sakit. Dia buru-buru ya kan. Nah, kita udah lewatin pos 2 itu. Nah, ini Bang, mulai banyak kejadian tuh. Karena saya HP di dalam tas, di carrier. Karena udah ketumpuk barang-barang nih. Nah, si Ripoy ini HP-nya lobet. Ditambah lagi headlamp dibawanya sama anak-anak. Di tas anak-anak. Karena headlamp cuma 2. Kita minim penerangan nih Bang. Pas udah gitu ditambah lagi di pos 2 kaki saya yang kiri kena Bang. Akhirnya kan kiri kanan tuh ya. Kiri kanan engkel saya kena nih. Wah itu udah dehidrasi, capeknya udah mantep lah gitu kan. Stamina udah bener-bener drop banget. Pas udah gitu di jalan. Boy headlamp di tas anak-anak gitu kan. Ini kita nggak ada penerangan. Nggak ada, mau gimana? HP Ripoy pastinya HP gue lobet gitu kan. Bukan lo ada HP lu mana? HP gue dalam tas. Malas udah nih Bang, bongkar-bongkar tas nih, ya kan, ribet lagi nih. Nah di perjalanan itu tuh udah gelap, ya. Karena kita di pos 2 tuh udah maghrib dah tuh, udah maghrib. Di perjalanan mau ke pos 1 tuh udah gelap banget, udah gelap. Aduh udah gelap banget lagi nih, gitu kan. Kita jalan bener-bener kaki itu diseret ya kan. Untungnya saya bawa trekking pole ya kan, bawa trekking pole 1, lumayan lah ya buat inilah gitu kan. Jalan udah gitu carrier berat, carrier si Ripoy juga bawaannya berat ya kan. Saya udah keselnya nih. Keselnya itu 1, ini anak-anak yang lain solidaritasnya Bang, ya kan. Mana lu gitu kan, tai buat gue yang gini gitu. Kata lu susah bareng, enak bareng. Ah berak lah udah daripada marah-marah nggak jelas ya kan. Udah gitu udah tuh Bang tuh. Jadi di trek itu sebelah kanannya itu agak jurang tuh Bang, agak curam. Sebelah kanannya sebelah kiri tebingan gitu jalan. Itu yang sebelah kanan itu banyak tuh Bang yang ngikutin tuh. Karena kan pohon-pohon tinggi segini. Itu kalau orang lewat atau apapun lah ya yang lewat itu kan pasti bergerak sama bunyi itu kresek gitu ya. Saya udah nggak mikirin takut nih Bang, karena udah kebawa hawa kesel nih sama temen ya kan. Gue mau apa kayak di sini ya kan. Cuma buat colok pakai trekking pole nih ya kan, matanya apa kayak gitu, udah saking keselnya tuh. Udah gitu di tengah perjalanan saya udah bener-bener ngerasain ngikutin, udah banyak nih Bang. Di belakang saya, di samping kanan itu udah banyak ngikutin. Saya ngomong gini sama Ripoy.
Poy, berhenti dulu Poy. Nah jarak saya sama Ripoy itu sekitar 10 meter bang. Ripoy duluan. Kita udah nggak ada pencahayaan tuh, cuman jadi alhamdulillahnya ada korek tuh bang. Dia tuh truk gitu tuh, truk yang penting kelihatan jalan gitu doang tuh. Berhenti lu tuh bang, berhenti dulu Poy. Poy, lu kalau ada apa-apa ya di belakang, lu nggak usah gubris ya. Lu jangan nengok ke belakang. Ngerti kan maksud gua? Iya ngerti. Udah gitu. Ripoy duduk nih. Saya diri nih bang sambil nahan pakai trekking pole. Itu udah bener-bener tuh bang. Pas saya nengok begini nih, nengok ke kanan nih karena emang bener-bener ini mah ya Allah alam lah ya gitu kan. Pas saya nengok, mata bang segede gini nih, segini lah ya nih mata nih, kiri kanan. Astagfirullahaladzim. Udah itu saya berbaca ayat kursi itu. Terus saya nengok lagi ke belakang. Itu setinggi-tinggi apa ya? Ada 3 meter, 5 meter mah ada tuh tinggi. Saya udah karena tadi hawa kesal, saya bilang, lu ngapain ngikutin gue mau pulang. Udah gak usah ngikutin gue mau pulang nih gitu kan. Apain sih lu gitu, lu sono gitu kan. Gue nggak diikutin juga, gue aman pulang gitu bang tuh. Itu pada ngeliatin saya semua tuh bang. Yang sebelah kanan itu macan bang. Yang saya mikir yang nggak mau kabur gitu. Kalau saya kabur nih bukan malah bener nih gitu kan. Ini mah bukan macan bener nih. Udah macan goib. Sekarang palanya bisa segede mobil Kijang bang. Jadi sini astagfirullahaladzim, apa udah baca ayat kursi sepanjang-panjang itu saya baca kursi selama-lamanya tuh. Udah gue mau pulang gitu kan. Si Ripoy, gimana? Aman Poy. Udah tuh sambil udah baca ayat kursi. Entar lu Poy baca ayat kursi Poy. Sebanyak-banyaknya tuh bang baca ayat kursi gitu kan. Nah di jalan, udah Poy jalan pelan-pelan. Itu bener-bener sisa sih kita berdua tuh bang. Sisa berdua, alhamdulillahnya sampailah nih bang di pos 1. Sampai di pos 1 itu jadi kayak ada bangunan gitu bang, ada bangunannya. Sampai pos 1 itu, Poy istirahat lu Poy, gue dehidrasi banget ini, gitu, dehidrasi banget. Cuma si Ripoy nggak kuat kena dingin bang. Kalau dia kena dingin, asam lambungnya tuh tinggi, gitu. Dia jadi muntah-muntah tuh. Saya mikir lagi ya, kalau jalan kaki saya udah nggak enak nih rasanya. Ya. Kalau berhenti, si Ripoy yang enak. Udah akhirnya kita mutusin, udah yuk jalan. Jalan dah, gue nggak enak nih, gue udah mual-mual nih, gue udah muntah apa ya. Jalan nih bang, pasti di jalan. Ya udah mikir, itu sampai Ripoy, lu masih kuat nggak bawa carrier? Masih. Di situ bener-bener solidaritasnya Ripoy ke saya itu saya anggap topi lah ya gitu kan. Udah tas lu gue yang bawa. Tas dia berat bang. Dia yang jadi di double nih tas sama dia. Saya jadi membawa badan doang nih. Kan tetap bang saya nggak tega nih. Ya. Sekitar 10 meter, 20 meter istirahat lu Poy. Kaki gue nggak enak nih. Udah separah-parahnya deh tuh kaki itu bang, udah kayak robot itu mah. Jalan, udah Poy, carrier gue yang pegang lagi sini. Udah nggak apa-apa aman. Jangan Poy, lu jalan lu udah doyong ini. Pas udah gitu, saya lagi yang bawa, udah gitu, saya mau ngambil keputusan tuh bang. Tapi saya mikir antar dulu deh. Poy kira-kira ke base camp masih jauh nggak nih jaraknya? Lumayan, kata dia gitu. Udah jalan dulu deh, jalan dulu sekitar. Udah mulai kedengar suara orang nih bang di bawah gitu kan. Oke udah deket ini mah gitu. Akhirnya saya ngambil keputusan, Poy, kalau lu jalan sendiri ke base camp, lu berani nggak? Kenapa emang? Tinggalin gue sendiri di sini. Lu ke base camp sono sendiri, biarin gue sini dulu. Itu udah jam 10 malam bang. Jam 10 malam. Lu serius? Daripada gue ngehambat lu nih, terus lu juga udah mual-mual, ya kan? Lu jalan gitu kan.
Enggak ah, udah sono, lu duluan, nggak apa-apa, tinggalin gue sendiri. Saya megang pisau lipat bang, kecil segini gitu kan, buat antisipasi binatang buas dah ya gitu. Kalau makhluk-makhluk gitu mah udah saya nggak pikirin, udah bodo amat dah gitu kan. Paling juga lu nongolin begitu, ya udah mau gue pasrah aja paling gitu kan. Kalau saya serius, ya udah gue jalan dah, ntar gue minta tolong ke ranger nih buat ngejemput lu, buat evakuasi lu. Oke, udah akhirnya kita mau ngambil keputusan mau nggak mau tuh ya bang, daripada saya ngehambat, terus Ripoy juga jadi mual-mual nih. Ripoy mutusin jalan sendiri. Ada sekitar setengah jam kalau nggak salah bang. Saya sendiri itu banyak tuh bang yang datang, yang nggak tahu macan asli atau apa ya. Saya udah nggak mikirin bagas atau apa, saya udah terbahannya itu di trek, di tengah-tengah trek tuh sambil nidurin ini apa carrier ya. Udah gini, udah pasrah dah. Mau makhluk kayak mau makhluk halus mau apa kayak lu mau datang dah kali mau nengokin gua. Saya mikir gitu dah tuh. Pisau tapi udah tetap saya pegang gini bang. Kalau udah bagas kuat tancap dah, bodo amat nih. Setengah jam baru tuh akhirnya saya denger suara motor kalau nggak salah. Suara motor karena treknya bisa diinin pakai motor tuh udah. Suara motor. Kang teriak tuh ya kan, saya lihat cahaya no. Kang, iya Kang, di mana? Saya di sini. Gitu. Aman. Udah tuh saya diri aja, wah sebenarnya udah nggak sanggup tuh bang, Akhirnya saya naik motor tuh, baru tuh bang di situ anak-anak yang lain udah pada di base camp ya, di warung. Nah, jadi mau di warung itu tuh sebelah ada bawahnya itu musola tuh bang, musola tuh jalan. Saya duduk tuh di bangku itu, saya sambil nahan aus nih, dehidrasi udah parah banget itu kan. Samperin nih teman saya si Bedul, dia bilang tai lo, saya bilang parah lo segini, jolim lo, mana solidaritas lo bangsat, saya gitu, babi lo semua, saya gitu, segini doang lo solidaritas lo, kacau, saya bilang gitu ya. Bukan gitu, gue tadi mau nyusulin apaan, saya bilang. Gue udah di sini, udah kesini air. Sudah kesel dah tuh, akhirnya saya luapin semua dah ke Bedul dah tuh, ya kan, kayak yang lain enggak. Udah saya minum, lu aman, udah jangan banyak nanya dah. Udah yuk ke warung aja, saya mau ke warung tuh sambil dipapah sama si Bedul tuh. Udah gitu, anak-anak di situ nggak cerita apa-apa bang. Pas kita beres base camp, beres makan, terus akhirnya kita mutusin dijemput lah nih sama si Mamang nih. Pakai pick up nih, jemput, kita dibalikin lagi ke homestay. Di homestay baru tuh cerita Bedul sama si Theo. Nah di situ di pos 3 yang bayangan tadi tuh bang, itu nggak taunya mereka ngalamin kejadian. Kejadian apa tuh bang? Kejadiannya itu jadi ini pos 3 bayangan nih bang, katanya itu pos 3 bayangan tuh, kita baru tahu tuh pos 3 bayangan. Jarang ini belokan, nanjak, terus begini, nanjak lagi, baru belok ini. Kan dari sini, kalau di sini kelihatan nih bang, yang pos 3 bayangan itu, karena pohonnya kan nggak tinggi gitu kan. Nah, itu anak-anak semua, yang Bacim, Bedul, Idrus, si Theo nih, mereka berempat, itu ngelihat ada rombongan cewek bang di situ, di batu ya, di pohon yang tumbang tuh, di pohon yang tumbang itu ada cewek di situ. Nah rame bang, masih pada ngobrol katanya, ngobrol. Nah pas mereka turun, sampai pas turun di satu, yang kedua itu kan nggak jauh bang jaraknya, kelihatan kan dari atas, itu nggak ada. Sampai si Idrus sama Bacim gini, kalau emang tuh cewek beneran yang tadi, gue mau nyusulin, seberapa cepet sih dia jalannya. Disusulin lah bang, nggak ketemu sama sekali. Padahal itu rombongannya sekitar ada 5 orang apa. Yang rombongan cewek itu masih pada ketawa bang di situ, bercanda-bercanda, duduk di pohon itu, di batang pohon itu duduk. Dikejar sama anak nggak kesusul, nggak ada sama sekali. Nah, terus saya yang di pos 3 itu yang saya lihat, pas saya lihat di situ rekaman yang saya itu, yang saya berdua sama Ripoy, baru situ kelihatan semua. Ada beberapa
makhluknya. Nah di situ udah tuh nggak lama si Mamang ini datanglah nih ke homestay karena ada mungkin kalau nggak salah ada registrasi yang masih kurang tuh, belum diberesin. Ngobrol lah nih kita sama si Mamang berapa kejadian itu ya kan, Mang kita ini ya kan kita bingung nih Bang, lah kok kenapa pos 3 ini beda sama yang lain? Kalau yang lain kan kayak pos 2 nih, pos 2 bayangan lu baru pos 2 nih Bang. Kan terus kayak pos 4 bayangan lu baru pos 4. Ini enggak dia. Dia pos 3-nya dulu baru pos 3 bayangan. Malah pos 3 bayangannya yang di atas dia. Bukan pos 3-nya yang pos 3 bayangannya bukan di bawah. Malah pos 3-nya yang di bawah dia gitu. Emang areanya itu paling beda sendiri Bang. Mencekam gitu kan, keeng. Cek orang Sunda mah keeng gitu. Pas udah itu nih ada apaan nih gitu kan. Nah kita tanyain lah ke si Mamang ini, Mang ini ada apaan sih? Itu si Theo ini ngelihat ada beberapa kayak misal yang pakai baju-baju keraton gitu kan, Jawa kuno lah atau Sunda kuno gitu. Baru si Mamang cerita kalau di pos 3 bayangan itu sempat ada yang hilang, pendaki cewek kalau nggak salah gitu katanya, sampai sekarang belum ketemu gitu. Ya cuma gitu, oh pantesan gitu. Emang beda sendiri dah tuh pos 3 bayangan itu beda sendiri, suasananya juga. Udah tuh ya kan, sebenarnya harusnya kita pagi itu Bang baliknya kan, cuma temen kita ini bilangnya anak gua sakit ini gitu kan cerita. Saya udah lemas banget Bang sebenarnya, udah lemas banget. Saya mikir udahlah gue mau balik ntar aja, lu terserah dah, lu mau balik duluan deh, karena saya udah kesel tuh Bang ya kan. Lu yang gue di atas gunung ya boro-boro lu mikirin gue gitu kan, atau nungguin gitu kan. Cuman udah sih bareng-bareng dah gitu kan, bareng-bareng aja. Udah akhirnya kita mutusin balik bareng. Alhamdulillahnya aman lah Bang, nggak ada kendala apa-apa dan nggak terjadi musibah apa-apa gitu kan sampai di rumah dah tuh. Tuh sampai Bojonggede. Diminum dulu silakan Bang Yudi. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Yudi saat naik Gunung Cermai lewat jalur Apuy. Ya kan? Apuy itu ada di Majalengka. Ya kan. Nah memang kata pendaki sih jalur Apuy itu jalur yang tercepat. Wah, tercepat kan? Tapi terkejam. Terkejam gitu kan. Kan ada aja tuh Linggar Jati, start pendakian aja dari 800 mdpl gitu kan ya. Belum lagi treknya gitu kan. Pasti ada aja tuh pendaki tuh. Gue juga sama sih ketika mau ke Cermai pasti lewat Apuy. Karena lebih cepat. Walaupun tanyakan tapi kayak lebih cepat ketimbang yang lain. Karena kita naik aja tuh start awal pendakian udah 1000 sekian mdpl tuh. Iya. Sisa setengahnya lagi lah gitu kan. Bahasa kitanya mah gitu ya kan. Nah, cuma tapi emang PR itu di akomodasinya ya kan. Kita nyambung-nyambung tuh. Enaknya ke situ emang bawa kendaraan pribadi pun kita harus charter pick up kan. Atasnya base camp Berotnya itu ya. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang. Kan rencana sebenarnya bukan Gunung Cermai ya? Iya. Terus kemudian tercetuslah Gunung Cermai. Tapi kan Gunung Cermai itu ada jalur Apuy, Palutungan, Linggar Jati, Linggasana, Sadarehe gitu kan ya. Nah, kenapa lewat milih jalur Apuy? Nah, kalau jadi si Ripo ini bilang jalurnya lebih dekat alasannya. Terus dia bilang nyoba jalur baru yuk. Ini ada jalur Apuy. Ya bilang gitu. Ya kita nggak nge-review dulu, nggak gimana ya udah ayo dah. Gitu doang alasannya. Oke, berarti emang ini jalur yang paling cepat ke situlah gitu kan. Atau jalur yang sering diminati pendaki ke situlah gitu kan. Contohnya misalkan kayak Gunung Selamat Bambangan, udah Bambangannya deh. Udah pasti gitu kan ya. Oke, nah terus apa namanya ada beberapa kejadian lah. Memang yang tadi tuh entah itu macan beneran apa macan bohongan. Macan bohongan dalam artian dalam tanda kutip ya. Yang macan nyata. Kumbang tuh ya. Berarti kan kumbangnya itu hitam.
Enggak, itu mah loreng. Oh, loreng. Berarti apa itu Selamat Ramadan tuh? Nah, ya kan? Ada di Gunung Ciremai namanya macan Selamat Ramadan nih. Namanya dinamai macan itu apa loreng, gue nggak tahu deh kalau masalah jenis macannya gitu kan ya. Tapi yang jelas Gunung Ciremai memang ada harimau macan gitu kan, macan tutul, bahkan ada beberapa kena trap kamera gitu kan ya di itu gitu kan ya. Nah itu ancaman yang nyata tuh sebenarnya ya kan, ketimbang yang setan-setan ya kan. Makanya tadi Bang Yudi sampai dengar suara kayak babi ngeluarin pisau, ya kan, pisau lipat tuh kan. Kalau nongol masuk nih, kesikat aja nih, ya kan. Udah masuknya udah ancaman gitu kan nih. Oke, itu kan membela diri untuk keselamatan lah gitu kan nih. Oke, nah terus kemudian ada beberapa kejadian tuh, mulai dari kaki engkel kena, yang tadi satu diseret. Ya kan, satu yang buat dinapak bener ya kan, dua-duanya nyeret semua dong bang. Iya benar. Iya kan? Itu cuma karena harus ada satu kaki yang buat tumpuan kan, tek gitu kan, cepet tek. Siapa tuh? Iya bener. Gimana ya? Ya susah. Diseret bener segini doang. Iya. Ketolongnya itu karena tracking pole-nya. Ketolongnya karena tracking pole gitu kan ya. Makanya apa yang kita bawa, alat yang kita bawa dari atas kepala sampai ujung kaki itu bermanfaat banget kan gitu kan ya. Terutama tracking pole nih. Tracking pole juga kan membagi beban. Ngurangin beban gitu kan ya. Supaya yang tadi tumpuan kaki misalkan sekian jadi kebagi nih karena tracking pole. Itu ada fungsinya juga, bukan untuk gaya-gayaan atau bukan. Oke, itu ada fungsi. Ketika ada babi kan ada fungsi juga. Kan? Terus sama kalau ada teman yang ngeleneh tuh panjangin, tak gitu. Ada fungsi juga bang. Kan? Sama kalau ada sampah gitu kan, bisa juga. Benar. Jadi banyak manfaatnya lah. Satu barang alat ini tergantung kreativitas kita aja gitu. Oke. Nah untungnya ada tracking pole ya kan. Kalau nggak ada tracking pole, lain cerita lagi tuh. Gitu kan ya, otomatis Bang Yudi nyari dahan pohon. Iya, bisa. Ya kan? Bisa. Dan belum tentu dahan pohon itu kuat, keker sama lurus. Iya. Ya kan? Oke, itu jadi pembelajaran kan gitu kan ya. Bawalah selengkap mungkin. Nah, gitu. Nah, terus kemudian kan sempet kurang air nih, Bang. Ya kan? Pasti deh kalau di gunung yang memang jalur pendakiannya itu nggak ada sumber air, pasti ada aja rombongan pendaki lain yang kehabisan air. Iya. Dan pasti ada aja pendaki yang berbagi. Itu udah prinsip tuh. Iya. Kan, ya? Udah pasti itu. Walaupun kita gondok, gua aja berat-berat ya kan, tapi tetap ngasih gitu loh, ya kan? Nggak ada yang, nggak ada bang, nggak ada, gitu kan? Pasti ngasih. Walaupun dia sebenarnya pas-pasan juga, gitu. Ngepres. Itu udah apa nih siklusnya udah begitu gitu kan nih. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan berapa orang bang? Berarti total 6. pendakiannya 6. Berenam. Satu orang bawa berapa air tuh bang? Buat pembelajaran untuk teman-teman nih. Seharusnya itu aja kita tuh bawa 12 botol. 12, berarti seorang 2 botol. 12 botol itu botol yang gede ya, 1 liter. 1,5 liter. Itu masih kurang. Sebenarnya ada, emang harusnya itu satu carrier itu dikhususkan buat air nih semuanya. Oke, nah berarti jadi catatan kan untuk teman-teman nih ya kan. Kalau naik Gunung Ciremai atau naik gunung manapun yang memang treknya terjal, terus kemudian gak ada sumber mata air, berarti lebihin airnya gitu kan. Itu jadi pembelajaran juga gitu kan nih. Ini ya, oh iya kayak gini nih berarti kalau naik Gunung Ciremai lihat apa ini gitu kan ya. Nah, sebelum kita bahas horornya, kita bahas yang biar teman-teman semua saling belajar juga nih bang ya. Nah, tadi juga dapat makan. Dapat makan. Berapa? 50.000 itu berapa bang ya si maksinya? Si maksinya 60.000 kalau nggak salah ya. Sekitar segitu deh, saya lupa. Tapi dapat makan. Dapat makan. Mau makan pas mau naik atau pas turun. Pas baru turun. Silakan pilih gitu kan nih. Nah ini kan. Jadi kita nggak ribet lagi nyari makan gitu loh. Pokoknya ya kan? 1 kali makan aja. 1 kali makan dan bonusnya. Itu kan untuk apa namanya mensejahterakan masyarakat juga dong ya, ekonomi kebantu di situ ya kan. Dan terus juga warung-warung tuh pembagiannya rata tuh biasanya tuh ya kan. Rombongan ini di warung ini ya, gitu kan. Rombongan ini di warung nomor ini ya, gitu ya. Berarti kan semua warung tuh dapat jatah masing-masing yang sama, gitu kan ya. Oke, itu cakep sih prinsipnya. Nah, terus kemudian nih bang,
selain tadi kekurangan air, cedera juga, dievakuasi sama ranger, terus kemudian apa namanya ditinggalin temen, ya kan? Memang katanya kan ada sebuah kata tuh kalau mau lihat watak asli temannya, ajaklah ke naik gunung. Iya. Abang sampai gondok banget ya kan? Oh bangke lu ya kan? Dan sebagainya. Kalau teman-teman yang belum pernah merasakan hal yang seperti Bang Yudi, nih Bang Yudi apa sih? Ya kan? Belum pernah nih. Tapi ketika merasakan pasti akan ngomong kayak gitu deh. Iya. Nih, gue tinggal sendirian, gue ngasih headlamp, kaki gue sakit, lo kemana? Gitu dong, ya kan? Nah, respon si Bedul gimana nih Bang? Bedul minta maaf. Minta maaf. Iya, minta maaf saya. Iya gue maaf gini. Tai udahlah. Nah, abis dari Cerme naik sama Bedul lagi gak? Belum. Cuma ya setelah itu kayak saya nih marah ya cuma di waktu itu aja. Doang, gitu kan. Pas di sehari-hari tongkrongan ya biasa lagi, aja, normal gitu lagi. Kan. Jadi kan jadi pelajaran buat naik berikutnya tuh. Lo jangan ninggalin tapi ya. Gitu dong ya kan. Evaluasi pas itu ya kan ya. Nah, terus kemudian ada beberapa gangguan nih yang apa namanya kita kan ngerekam kayak ada item tinggi gitu kan ya. Bang, misalkan kita masukin logika dulu deh. Itu apa mungkin batang pohon yang gede gitu? Bisa jadi. Tapi nah, ada tapinya nih ya kan? Yang saya lihat nih yang saya lihat nggak di kamera nih, nggak di kamera itu berbulu. Berbulu tebal Bang. Gede 5 meter. Kan saya pas lihat gini di kamera, di videonya kelihatan, saya saking penasaran kan saya gini Bang. Oh dari kamera lihat ada apa nih, nggak ada keanehan nih ya kan? Lihat langsung lah, set. Ada juga tuh dia. Iya masih ada, makanya kan saya bisa mastiin kalau di videonya itu, di kamera itu kan sekorek ya. Tapi kenapa saya bilang nggak tahu tinggi 5 meter, karena saya ngeliatnya nggak cuma di video, saya kan gini, terus saya matiin, ya kan video HP, saya matiin, saya ngeliat langsung, saya nggak gimana-gimana, tapi tetap saya jalan. Udah sih cuma istighfar doang, astagfirullahaladzim, udah jalan lanjut. Jalan aja gitu kan nih. Oke, nah terus kemudian kan Bedul juga ngerasain tuh di pos 3 bayangan tuh. Iya. Ya kan, jadi kan nggak cuma Bang Yudi nih yang ngerasain keganjilannya kan. Iya. Bedul, sudut pandang Bedul ini kalau di pos 3 bayangan itu dia ngerasain ataupun ngelihat kayak ada cewek pendaki ya? Iya, yang ngelihat nih bukan Bedul doang. Oh, bukan Bedul doang. Kan rombongan yang duluan itu pas turun, iya. Si Theo, Bacim, Idrus, Bedul. Ini 4 matanya mereka ngelihat. Dan mereka 4-4-nya ngedengar itu ada yang ngobrol, ketawa-tawa. Di pos 3 bayangan. Sedangkan itu kan itu udah sore Bang. Nah itu mereka ngedengar suara cewek semua, sama ngeliatnya itu cewek semua. Cewek semua. Apa yang mungkin ini Bang, yang anak kampus tuh? Nggak tahu deh. Tapi itu nggak ada yang pakai kerudung Bang katanya. Oh nggak pakai kerudung. Yang anak kampus itu pakai kerudung, yang rata-rata kerudung itu semua, iya. Oh. Kalau anak kampus itu. Oke. Nah terus kemudian nih selain sebelum ke horornya lagi, mumpung keinget nih, Abang kenapa tiba-tiba kepikiran pakai sanitizer? gue tahu yang jelly kan Bang, slot gitu kan, yang kecil segini kan, gue tahu tuh, makanya gue ngebayangin, beginin kan tuh terus hilang kan, ceret gitu kan, tapi buat itu tuh ya, buat ngebersihin, karena kan gini nih, kita pakai daun doang nih Bang nih. Karena kita udah biasa pakai air nih ya, walaupun kita udah biasa sering ke alam lah ya atau gimana gitu kan. Kalau nggak kena air kan rasanya aneh nih. Iya. Tapi berasa nggak nyaman. Betul. Iya kan, saya pribadi nih. Ya, mungkin saya juga ya sama. Saya nggak nyaman nih. So ide nih ceritanya. Bodo amat dah. Iya kan, nggak mungkin nih kan air sisa segini nih Bang. Daripada buat cebok. Gitu cebok, kan, mending buat minum. Iya. Udah gitu. Kita periksa, saya periksa tas si Theo nih, tasnya adalah itu pakai ceritanya, pakai ini kali ya, terus
Ya serah lu, bisa kali, bisa. Udah nih saya procotin nih, banyak nih. Baru saya bersihin nih, pas bersihin pertama masih aman nih. Dingin-dingin gitu. Iya, dingin-dingin doang nih. Saya pakai lagi kedua kali. Yang penting bersih ya ini kan. Di situ baru Bang. Mantap tuh. Kremet-kremet gitu ya. Perih seperih-perih. Berarti ada koreng gitu. Oke. Berarti Bang Yudi ini higienis atas bawah Bang. Tangannya kan berarti kan tangan dulu tuh. Jadi higienis tuh, ya kan? Iya. Baru ke bawah, atas bawah tuh. Bersih gitu. Iya. Tapi emang kalau untuk naik gunung deh pasti momen lucu tuh momen ketika, mohon maaf ya, berak ya. Iya gak sih? Iya. Sampai obrolan-obrolan itu nggak cuma di gunung, di tongkrongan pun ke bawah gitu. Bawah. Iya. Lo inget gak pas gue lagi melipir tuh, lagi ngomongin ini ya kan? Iya. Pasti itu gitu kan. Oke, balik lagi ke ceritanya Bang Yudi nih. Terus kemudian kan kata si mamang petugas homestay atau pemilik homestay bilang kalau di pos 3 itu dulunya ada pendaki yang hilang. Oh dia ranger. Dia ranger juga. Nah sempat nanya lagi gak Bang? Maksudnya atau dengar ceritanya bahwasanya itu tahun berapa atau mungkin udah lama banget gitu? Enggak, pas banget pas dia bilang ada yang kayak gitu, oh gitu pantesan. Udah kita cuma gitu doang tuh, kita nggak ngorek lagi. Can, mohon maaf yang hilangnya kenapa, tahun berapa gitu kan. Tapi di si pihak ranger itu bahwasanya sampai sekarang belum ditemukan. Iya. Oke, ya udah itu menjadikan misteri lah gitu kan ya. Oke. Terus karena ya sorry gitu ya, karena kondisinya juga kita udah pada capek Bang. Udah pada capek pas denger cerita itu ya udah gitu. Oh gitu pantesan. Ya udahlah gitu ya. Yang penting udah turun ya kan ya. Gitu, kita nggak ngorek-ngorek lagi. Nah, Bang, misalkan kita pakai cocokolo ini, Bang. Awal mula kena engkel itu apa karena pas Abang buka sepatu? Enggak, aman. Aman tuh ya? Itu aman. Oh, berarti pas perjalanan turun pas dari pos 4 ke bawah dari tempat camp itu kan? Iya. Tempat camp itu baru pakai sepatu lagi tuh. Baru ke bawah baru kena tuh situ engkelnya. Kenanya itu justru di pos 3. Oh, di pos 3. Di pos 3 sama di pos 2. Oke, nah kalau boleh tahu lagi Bang, jenis sepatunya yang nutupin mata kaki apa yang di bawah mata kaki? Segini ini. Wah, itu justru yang safety-nya ya? Iya. Kan kalau naik gunung tuh diwajibin di atas mata kaki kan, biar kalau ketika miring pijakan engkel kita kelindungi kan. Iya. Beda lagi kalau di bawah mata kaki cetek langsung engkel kan kena tak gitu. Terus kan. alas bawahnya juga kan emang harus tebalnya segini. Kalau yang tipis banget nah itu yang bahaya tuh. Iya. Nah, emang dianjurinnya itu yang tebalnya lumayan segini lah ya. Oke, itu mungkin emang posisi kaki nggak siap nopang kali Bang ya. Pas perjalanan turun bisa. Kan cepat tuh pasti gitu kan kena tuh di situ. Makanya kalau saya pribadi saya nggak ngait-ngaitin ke hal mistis sih perihal kaki saya kenapa-kenapanya. Gitu. Karena faktor kecapean gitu kan. Terus beban tas beban carry juga lumayan berat. Pijakan kakinya belum pas, nggak pas gitu kan. Mungkin gitu kan. Karena kan jalur api itu sendiri Bang banyak kan jalur akar kan. Iya, akar dan agak tinggi-tinggi tuh gitu kan ya. Nah, terus kemudian biasanya kan kalau sakit engkel itu Bang lama tuh Bang sembuhnya. Berapa lama Bang sembuhnya tuh? Yang saya bingung ya pas kita sampai di rumah lah ya, sampai rumah. Justru engkelnya aman. Tapi otot-otot paha sama betis. Oh, kalau nongkrong diginin tuh asik tuh. Tuh ribut asik tuh. Dari mana lo gitu. Tuh ribut-ribut gue mau gue. Itu tapi engkel malah alhamdulillah aman. Malah aman ya engkel. Malah aman sampai pokoknya aman ya. Cuma emang otot paha betis ya. Ini baru tuh berasa tuh. Ya. Oke, namanya juga naik gunung gitu kan gitu aja. Kalau ada naik gunung yang kecapean gue salut banget sih sama tuh orang gitu aja ya kan. Gue aja sama masih ngerasa sakit gitu. Oke. Terus kemudian nih Bang. Kira-kira Bang, penyebab utamanya dari gangguan mistis nih karena emang ada dari mohon maaf dari rekan Abang ada yang berbuat aneh-aneh atau ada yang bawa barang-barang terlarang gitu. Atau mungkin memang ya udah lagi kejadian aja gitu. Oh enggak, alhamdulillah kalau buat barang-barang terlarang kebetulan kita nih semua emang udah pada off semua nih Bang.
Itu kan dari tisu basah kan barang terlarang ketika naik gunung. Iya Makanya sih. kan Bang Yudi nggak pakai tisu basah, Nggak pakai. pakainya daun, ya kan? Berarti Iya. emang nggak bawa barang terlarang kan gitu, bener. Tapi kalau di gunung-gunung daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu emang iya tisu basah tuh pasti nggak boleh tuh. Yang ke gap bawa tisu basah, misal pas turun itu kena denda. Tapi sorry bang nih, ya kan, kalau gunung-gunung Jawa Barat itu apoy aja, nih ya. Saya ngomong jujur aja nih, ini apoy nggak diperiksain bang. Nggak disuruh keluarin tuh barang-barang di carrier, carrier kita nggak dibongkar. Cuma yang di ngelos checklist aja, itu iya, doang, barang apa bawa aja, ya kan ini nggak dibongkar. Oke, tapi kenapa nggak bawa tisu basah bang? Bawa kita Oh bawa, tapi pas cebok kan pakai daun. di rombongan yang lain, di rombongan yang duluan, depan. iya. Oke. Nah, berarti entah apa sebabnya ya kan, atau mungkin sebuah kebetulan, Iya. jadiin bonus aja perjalanan. Iya. Oke, nah. Jadi cerita Jadi kocak cerita dah itu. kocak aja gitu kan ya. Nah, terus kemudian bang, setelah ngalamin kejadian kayak gitu nih, lewat apuy ya kan, kan pasti kalau ada aja tuh, kalau pendaki ketika ditanya mau naik gunung itu lagi nggak, lewat jalur itu lagi kak, pasti ada dua jawaban tuh. Yang pertama takut, atau yang kedua nggak dulu deh, gitu. Bukan takut ya, kapok. Kalau saya pribadi bukan karena Mistisnya ya, kita nggak usah mistisnya dulu nih ya. Itu menurut saya jalur apuy itu gila sih. Gila ya. Saya mending Linggarjati. Justru gue kebalik, gue mending apuy. Saya enggak deh. Apuy itu bener, ya emang lebih dekat, tapi dia tuh kan, kita kan kalau pendaki itu kan trek landai itu bonus ya. Itu kan kita gila ini mah bonusnya dikit banget. Walaupun gitu. 3 langkah, 4 Iya. langkah ya. Kalau Linggarjati kan banyak nih bonusnya, ya kan. Apuy mah bener-bener deh. Itu kita bener-bener di push parah itu mau dari trek 1 dari pos 1 mau ke pos 2 aja. Iya. Udah gini kan. Dari base camp pos 1 masih oke tuh, karena motornya masih bisa tuh ya. Jalan-jalan batuan gitu kan ya. Dari pos 1 ya sampai ke Saya sih itu, ya kan. Sampai saya ngomong, gue mah kalau misal mau cermeh lagi, nggak deh, gue nggak apuy dulu deh. apuy dulu ya. Satu, semisal mau trek apuy lagi juga, misal mau naik apuy via apuy lagi nih, gitu kan. Itu harus bener-bener nyiapin fisik. Mau nggak mau misalnya kayak joggingnya atau apa, itu mah kan saya nggak ada, bener-bener nggak ada persiapan olahraganya, itu kan persiapan fisiknya. Ditambah lagi 3 hari 3 malam bang nggak tidur. Nah mungkin dropnya dari situ tuh ya kan, jadi triggernya kan gitu kan ya, karena kurang istirahat, belum tidur 3 hari 3 malam, kayak besok misalkan kita mau jalan-jalan kita nggak bisa tidur tuh. Iya. Jalan-jalan nih. Nih Bang Yudi sampai 3 hari loh, kuat bener gitu kan ya. Oke, jadi pembelajarannya itu, ini kisah yang diceritakan Bang Yudi bukan untuk gimana jalur apa enggak gitu kan ya. Setiap jalur mempunyai treknya masing-masing gitu kan. Ini sekedar berbagi pengalaman, tadi jalurnya kayak gini, posnya kayak gini, mata airnya nggak ada gitu kan ya. Terus ketemu persimpangan apuy dan juga palutungan gitu kan ya. Terus ketemu sama Gawalet dan sebagainya. Seperti itulah Gunung Cermai melalui jalur apuy kan gitu Bang ya. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira nih Bang Yudi punya pesan kan untuk teman-teman semua nih? Mungkin dalam waktu dekat ini mau naik gunung gitu loh Bang. Atau mungkin supaya misalkan teman-teman semua naik gunung, nggak sama nih yang dirasain sama Bang Yudi, jangan sampai gitu loh. Kalau dari pengalaman saya ya, itu kan yang Tadi diceritakan tuh ya. yang tadi saya ceritain itu, yang harus dievaluasi sebenarnya satu, stamina, ya kan, minimal 2 minggu sebelum naik gunung tuh olahraga deh tuh, ya kan, bener-bener dijaga banget fisik gitu kan, jaga fisik. Terus peralatan, karena saya pas berangkat itu kemarin, satu headlamp itu kita berangkat berenam, headlamp cuma 2 bang. Nggak dicek lagi berarti tuh. Udah kita cek, emang kita punyanya cuma 2. Jadi pembelajaran kan? Iya, Kan? kita mau pinjem-pinjem ke yang lain juga ya udahlah gitu, udah mepet gitu kan. Terus lagi perihal logistik terutama air, itu terpenting tuh. Ya kan? Sebenarnya dari 12 botol itu bang,
kalau kitanya nggak terlalu ngambur air gitu dan minum ya secukupnya gitu kan. Jangan kayak orang mumpung gitu kan. Bisa bang sampai balik. Terus kita spare-nya itu kita naik nih buat di trek naik gitu kan. Pas kita pendakian itu 3 deh. Menurut saya gitu kan. Menurut saya itu kalau emang manajemennya benar-benar kita rapihin, manajemen dari itu kita rapihin, 3 itu cukup bang. Sampai pos 4 nih 3 cukup atau 2 pun cukup bang buat 6 orang tuh sebenarnya. Minum ya sekedarnya buat ngilangin kering di tenggorokan sebenarnya. Cuma kemarin kita emang manajemen di situ ya bang yang berantakan gitu. Udah gitu ada beberapa hal anak-anak ini sebenarnya yang saya tadi nggak ceritain gitu. Sebenarnya ini ada anak-anak, ada yang 4 orang ini gondok ke 1 orang. Kesel 1 orang gitu. Karena kesel itu mungkin jadi buyar lah fokusnya. Iya, di situ akhirnya pas kita turun itu ada yang cerita ke saya, kenapa sih gue sampai begini gitu, begini alasan gue ini. Dan alhamdulillahnya kita tuh kayak saya pribadi terus yang lain-lain pun biar kata di situ saya kesel nih bang itu dengan solidaritas mereka atau apa gitu. Tapi pas ketemu di biasa gitu, ya kita normal bang. Nggak ada kita gondok-gondokan. Bawa ke tongkrongan. Iya, gitu, dan kita nggak pernah ngebahas-bahas lagi. Dan itu pun malah jadi bercanda, beginilah gini gitu. Oh, kesel kan sama gue gitu. Iya, malah ketawa-tawa gitu, bukan malah jadi kontok-kontokan. Nggak baper lah. Nggak, alhamdulillahnya. Terus ada lagi bang? Ya itu sih safety-nya, terus sama ini kali ya review. Review tracknya gimana? Oh, riset dulu. Kita riset dulu apa ya kan. Terus apa aja sih yang perlengkapan ya, persiapannya, perlengkapan peralatan apa aja yang harus disiapin. Oke, jadi kita bisa masih ini, oh stamina gua oke nih buat trek di sini di jalur ini. Kalau sekiranya trek yang lumayan terus stamina kita nggak support nih bang, nggak ngedukung nih stamina kita benar-benar seadanya, mending jangan deh. Ini nggak usah naik gunung dulu deh, gitu kan? Camping aja dulu, iya. Gitu kan? Main mantai-mantai di laut dulu, gitu kan? Daripada nyusahin diri sendiri kan? Itu kan. Jadi liburan tuh nggak harus ke gunung kok, gitu kan? Camping ceria, iya, itu kan liburan juga. Di laut, di pantai itu liburan juga. Kalau naik gunung itu liburan, gue rasa itu salah karena naik gunung tuh taruhannya kan nyawa juga kan, gitu kan ya. Ya wis. Kita doakan ya teman-teman semua, semoga Bang Yudi sehat selalu bang. Amin. Jangan kapok untuk naik gunung bang, karena masih beratus-ratus gunung di Indonesia yang harus Bang Yudi naikin. Kalau kapok sih insya Allah enggak. Enggak ya, jangan sampai gitu kan ya. Nah, ya bisa gitu ya teman-teman semua, cerita atau pengalaman dari Bang Yudi nih. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yudi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau mendaki Gunung Ciremai ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Yudi, thank you banget udah hadir abang. Alhamdulillah. Bungkus.